Oke, sudah saya record ya. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan. Jadi kita lakukan analyze, lalu data, lalu kita relate table. Nah, di sini yang jadi penghubungnya Apetran sebagai parents, lalu sebagai tabel tambahannya yaitu ada data dari vendor. Kita lalu add-kan seperti itu. Nah, setelah kita add-kan, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah ini muncul, maka kita hubungkan antara tabel yang pertama dengan tabel yang kedua. Dihubungkannya pakai apa? Nah, dihubungkannya pakai apa kira-kira yang sama kira-kira? Ada vendor number. Jadi kita pilih vendor number yang pertama dengan vendor number yang kedua. Setelah itu kita finish. Nah, dengan demikian yang kita lakukan yaitu kita pilih yang tambah kolom lagi, add kolom, lalu kita masukkan kolom apa yang mau ditambahkan. Kita pilih di vendor, dan kita pilih vendor apa kira-kira? Kita pilih vendor dari vendor name-nya aja ya, karena biasanya selalu punya nama dari setiap vendor itu. Dan juga vendor name aja deh. Kita pilih ke kanan, lalu kita oke. Nah, sudah keluar vendor names-nya di sini. Nah, jadi kalau di sini kita lihat kira-kira ada apa enggak yang kosong. Ternyata di sini sampai ke bawah penuh semua vendor names-nya. Dengan demikian, maka setiap transaksi yang ada di sini itu sudah tercatat atau sudah masuk dan sudah terrecord dalam daftar vendor. Jadi tidak ada transaksi satupun yang di luar dari vendor yang tercatat. Seperti itu. Bagaimana? Atau ada yang terlewat? Aman, Pak. Nah, dengan demikian maka yang ketiga pun itu sudah terjawab. Nah, tapi ada kelemahan kalau menggunakan fitur ini. Apa kelemahannya kalau menggunakan fitur ini? Maka coba kita klik yang ada di vendor. Kita yes dulu. Kita klik yang ada di vendor. Nah, adik-adik lihat di sini ya. Invoice number. Kalau dilihat dari invoice number, ini adik-adik bisa lihat bahwa invoice number yang diambil itu cuma data-data yang awal aja. Nah, padahal dari vendor Poro Internasional bisa jadi melakukan transaksi itu beberapa kali. Ya, tapi yang terrecord itu cuma yang awal-awal aja. Karena tujuan kita di sini untuk mengetahui cuma apakah ada vendor yang tidak melakukan transaksi. Nah, tapi kalau kita lihat di sini itu cuma yang terlihat, yang nampak di sini cuma yang awal-awal aja. Kayak gitu. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tersebut, kita juga bisa pakai fitur yang namanya join. Tapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau kita menggunakan fitur join, kita harus menghilangkan relate yang sudah ada. Nah, dari transaksi yang B ini, kita tadi sudah
merelate apa, dan juga apa yang sudah kita munculkan kolom barunya. Karena kita nggak bisa melakukan join lagi kalau kita tidak menghapus hubungannya. Jadi seperti ini kalau kita langsung melakukan join tables. Nah, jadi secondary keys-nya itu nggak nampak. Seharusnya primary keys dan juga secondary keys-nya itu harus nampak. Hal ini karena masih ada linkage, masih ada hubungan dari transaksi dari vendor dan juga AP Trans, masih ada hubungan relate. Nah, dengan demikian maka kita harus menghapus relate-nya dahulu kalau ingin menggunakan fitur join. Caranya gimana? Tadi yang kita munculkan di sini itu ada invoice number dan juga invoice amount. Nah, kita delete aja invoice number dan invoice amount-nya. Kita delete aja. Remove selected. Oke. Dan juga ini kita remove. Nah, dengan demikian maka kita tidak memunculkan add column dari tabel lain. Gitu. Nah, apakah ini sudah cukup? Ini belum cukup. Coba kita lihat di relate-nya. Analyze data, lalu kita relate table. Masih ada tanda panah. Ini harus kita delete. Setelah kita delete, kita finish. Nah, dengan demikian maka sudah tidak ada hubungan relate antara vendor dan AP Trans dari parents-nya vendor. Seperti itu. Apa buktinya? Kalau kita add column, maka tidak akan kita bisa ngambil selain dari vendor. Cuma bisa kita ambil dari vendor aja. Kalau kita lakukan relate, kita selain ngambil dari vendor, kita bisa juga ngambil dari AP Trans. Tergantung apa yang kita relate-kan. Setelah itu kita oke. Gitu. Nah, kita sudah melakukan langkah awal untuk melakukan join, yaitu menghapus relate. Kalau dari awal kita tidak melakukan relate, itu bisa langsung. Tapi kita kan awalnya sudah melakukan relate nih. Jadi tentunya kita harus hapus relate-nya dahulu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ketinggalan untuk menghapus relate-nya? Mohon maaf Pak Tommy, tadi setelah remove itu Pak, di saya macet. Setelah remove, ini remove Iya. remove tandanya, tanda panahnya. Remove selected column. Oke, berarti dua kolomnya sudah terhapus. Intinya Ya, kolom sudah. tambahannya sudah terhapus. Ya, Setelah itu sudah. kita analyze, lalu kita pilih data, lalu kita relate table. Nah, oh iya. di punya kamu kan masih ada tanda panahnya ya? Iya, masih ada Pak. Nah, tanda panahnya itu di delete. Setelah itu Di remove. Di remove, benar. Oh iya, sudah. Kemudian ini tabelnya tapi masih ada Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada arahnya, nggak ada panahnya. Setelah itu finish. Setelah finish, coba kita cek. Apakah kita masih bisa add columns dengan tabel yang lain? Nggak bisa ya. Cuma vendor aja. Iya, vendor saja. Nah, dengan demikian maka punya kamu itu sudah terhapus relate-nya. Sekarang. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kita pakai fitur yang kedua, yaitu kita pakai fitur join. Nah, kalau kita pakai fitur join, ya udah kita
pakai analyze data, lalu kita pakai join table. Jadi kita pilih join tables. Nah, dengan demikian kita juga bisa untuk memilih secondary table-nya. Nah, primary-nya kita kan sudah pilih vendor. Secondary-nya kita berarti pilih yang AP Trans. AP Trans gitu. Karena transaksi yang pertama kita ingin melihat apakah ada vendor yang tidak pernah melakukan transaksi. Seperti itu. Lalu kita pilih yang kita hubungkan dari primary keys dari yang pertama dengan yang kedua itu apa? Yang kita hubungkan yaitu vendor number-nya. Kalau yang tadi itu yang kita panahkan. Vendor number, lalu kita masukkan di sini juga vendor number-nya juga. Sudah? Sudah, Pak. Nah, dengan demikian maka di sini muncul relate. Ada hubungan dari tabel yang pertama dengan yang kedua. Setelah itu belum selesai. Apa saja yang mau ditampilkan di yang primernya sama yang tambahannya di AP Trans-nya. Yang primernya kita tentunya aslinya mau semua juga boleh, tapi kita anu aja ya. Vendornya pakai anu aja. Pakai nama aja deh. Pakai nama. Setelah nama, apalagi ya? Vendor number lagi juga boleh. Setelah itu kita kotanya aja ya. Ini bebas sih. Intinya apa aja yang ingin adik-adik tampilkan. Kalau misalnya pengen nampilkan jalannya, itu juga boleh. Jadi bebas. Ini di primer. Di secondary-nya yang tentunya harus ada invoice number-nya boleh yang mau ditampilkan sama invoice amount-nya. Invoice amount boleh. Kalau adik-adik bingung lihatnya, bisa lihat di sini. Kita klik yang secondary file, bisa kita pilih dari sini. Gitu. Intinya di sini tuh apa yang ingin adik-adik tampilkan dari primary field-nya, dan juga apa yang ingin adik-adik tampilkan dari secondary field-nya. Gitu. Lalu kita pilih nih, pre-sort secondary table. Pre-sort itu intinya diurutkan sesuai dengan nomor yang sudah kita tulis di sini. Nggak di pre-sort juga nggak apa-apa sih, tapi nanti mungkin ada sedikit nggak rapi lah. Meskipun nggak rapi, nanti kita bisa tetap rapikan kok. Nah, apakah sudah ke data semua? Yang ini vendor number, yang ini yang saya pilih vendor name, vendor number, sama kotanya. Kalau adik-adik mau menambah jalannya, atau apa zip kode itu posnya ya. Lalu ada juga mau menambah secondary-nya, mau nambah vendor number atau invoice number juga boleh. Kalau sudah, kita pilih more. Nah, di more ini kok banyak pilihan. Ada match, ada unmatched, sama many to many. Dan ini yang harus jadi pemahaman buat adik-adik. Dan ini yang sedikit meributkan. Apa bedanya kalau pakai match primary records, kalau unmatched primary record, dan many to many? Kalau match primary records itu ada dua pilihan. Jadi kita pilih yang match aja, termasuk semua primary records. Kalau yang ini termasuk semua secondary records. Kalau yang unmatched, kita cuma buat tabel yang tidak match aja, tidak
tidak match itu berarti tidak sama ya antara tabel primer dan juga tabel sekunder. Lalu many to many itu intinya yang sudah match primary records tapi ditulis semuanya. Kayak tadi yang saya berikan contoh di awal, itu kan yang terrecord cuma transaksi salah satu saja dalam transaksi dari vendornya. Nah, kalau many to many nanti terrecordnya itu lebih banyak. Daripada bingung, saya akan berikan contoh di Word-nya. Kayak gini. Jadi, misalnya ya, ini sudah tampak ya Word-nya ya. Jadi, misalnya ini ada data vendor number-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Lalu untuk vendor name-nya ada A, B, C, D. Jadi vendor nomor 1 itu namanya A. Vendor nomor 2 namanya B. Vendor nomor 3 namanya C. Dan vendor nomor 4 namanya D. Ternyata ini dari data vendor. Nah, kalau ini itu data dari AP Trans. Jadi ternyata vendor nomor 1 itu melakukan invoice 111. Lalu vendor nomor 1 lagi melakukan invoice 112. Lalu vendor nomor 2 melakukan invoice 211. Vendor nomor 4 melakukan invoice 411. Dan vendor nomor 5, 511. Nah, dengan demikian maka vendor nomor 1 itu melakukan 2 kali transaksi. Vendor 2 itu 1 kali transaksi, vendor 4 itu 1 kali transaksi, vendor 5 1 kali transaksi. Di sini nggak ada ya, seharusnya di sini ada vendor 5. Nah, kalau tadi kan match, ini ya, ini match. Dalam match itu kan ada 2. Apa sih bedanya kalau include all primary sama include all secondary? Nah, bedanya itu ada di sini. Nah, bedanya itu kalau include-nya untuk primary itu kayak gini. Kalau secondary kayak gini. Jadi, kalau kita pakai match primary aja tanpa kita pilih all primary dan all secondary, maka yang terpilih itu kayak gini. Yang memang sudah ada 1, 2, 3, 1, 2, 4, yang 3 kan tidak ada di sini ya. Jadi nomor 3 itu tidak terrecord. Jadi yang memang sudah ada di nomor 1, 2, 3. Nomor ini dan juga yang ada di sini. Gitu. Kalau kita pilih cuma match primarily aja. Saya akan tampilkan ACL-nya sebentar. Tadi ke close ya. Tadi saya join tables-nya. Saya ulangi lagi di sini vendor number, ini vendor number. Lalu yang tadi di sini vendor number, vendor name sama vendor number, vendor name sama city. Lalu yang di sini kita pilih inventory number sama inventory amount. Oke. Nah, ini ya, ini preset diklik. Nah, kalau cuma match primary records yang diklik kayak gini, nanti resikonya kayak gini nanti. Berarti yang di record yang memang benar-benar match aja antara primer dan sekunder. Jadi kayak gini 3C nggak ada. Di sini karena tidak ada maka 3C tidak ditulis. Bedanya kalau kita pakai match primarily yang all primarily atau all secondary itu kayak gini bedanya. Jadi kalau kita pakai all primarily, semua data primer ini tetap ada. Nah, jadi semua data primer ini tetap ada, tapi untuk sekundernya ini, nah untuk sekundernya itu
kita cuma kita pilih semuanya yang ada gitu. Tapi kalau pilih kita yang secondary, jadi kita pilih yang secondary-nya itu full, ditulis semua 1, 2, 4, 5, tapi yang nggak masuk ke primer itu nggak ditulis gitu. Jadi intinya, jadi kalau kita pilih match primarily all primarily, saya ulang lagi. Jadi semua yang primer ini ada. Kalau yang all secondary, semua yang sekunder ada. Cuma bedanya yang depannya itu nanti berarti menyesuaikan. Karena yang harus ada itu yang sekunder, kalau yang bawah, berarti yang primer nggak ada, nggak usah ditulis. Gitu. Kalau yang tengah ini, yang pakai all primarily, itu yang depan harus ada semua. Jadi yang belakang itu nggak ada, nggak apa-apa. Nah, jadi yang perlu kita pilih di sini itu yang mana? Pakai match primarily atau include all primarily atau include all secondary? Kira-kira mana yang mau dipilih? Kalau all primarily berarti data vendor, karena primernya itu kita vendor, berarti vendornya akan muncul semua. Kalau all secondary berarti yang data yang kedua yang akan muncul, yaitu data dari apa itu namanya? AP trans, semuanya muncul semua. Jadi gimana? Nah, kalau kita ingin melihat apakah ada data dari primer yang nggak ada di sekunder, berarti ya, apakah kita ingin melihat vendornya itu ada yang tidak melakukan transaksi, kita tentu pilih yang all primary records. Jadi vendornya itu ada semua, tapi kita nanti pilih yang kosong gitu. Jadi ini yang kita pilih. Makanya ini ya sedikit perbedaan rumitnya antara kalau pakai join sama pakai relate. Setelah kita pilih, kita masukkan judul tabelnya apa. Kita coba pakai judul join. Kita kan buat tabel baru nih. Join tabel, join join vendor, join vendor, lalu dihubungkan dengan AP trans. Terus kita pakai apa di sini? Kita pakai metodenya match primarily. Oke, kita pakai match primarily. Kita pakai match primarily. Oke, ini ya kita pakai match primarily. Match primarily. Kita pakai yang primarily bukan yang secondary ya. Lalu ini tadi saya kegeser, jadi saya akan kembalikan lagi. Ini bukan employee vendor. AP trans vendor number. Lalu ada invoice number sama invoice amount. Sudah. Gimana? Jadi nanti kita membuat tabel baru di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Yes. Nah, dengan demikian muncul tabel baru. Join vendor AP trans match primarily. Waduh, panjang ya. Nah, di sini ini ada yang kosong invoice number-nya, berarti dia tidak melakukan transaksi sama sekali. Kita sama kayak biasanya, pakai quick filter, lalu equal. Jadi biar cepat. Nah, ini merupakan vendor-vendor yang tidak pernah melakukan transaksi.
Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau cari yang kedua, nah tadi soalnya kita ganti yang B, soal yang selanjutnya, kita bukan pakai yang match primarily, jadi kita pakai yang secondary. Itu bedanya. Itu. Jadi untuk transaksi yang selanjutnya tidak saya berikan contoh kalau pakai join. Karena caranya kurang lebih sama. Jadi kita sudah selesai sampai transaksi C. Gimana sampai C? Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pakai yang D. Apakah semua kode barang telah sesuai dengan daftar kode barang? Apakah semua kode barang telah sesuai dengan daftar kode barang? Nah, kode barang itu kita bisa lihat di mana? Apakah semua kode Di barang? inventory, Pak. Nah, di inventory, ya ini kurang jelas sih lebih tepatnya. Apakah semua, maksudnya kode barang yang sudah dibeli gitu loh. Nah, jadinya kita bisa lihat di kode barang yang sudah dibeli. Jadi ini AP Trans ya. Ini kurang jelas sih soalnya. Apakah semua kode barang yang sudah dibeli itu telah sesuai dengan daftar kode barang? Daftar kode barang itu nanti ada di inventory. Gitu ya. Iya. Jadi intinya apakah semua barang-barang yang ada di dalam AP Trans itu sudah masuk dalam daftar kode barang. Kayak gitu. Berarti kalau di sini kita daripada ruwet kita pakai cara yang itu aja ya, relate aja ya. Kalau relate berarti Iya, Pak. cari yang parent-nya dulu. Nah, parent-nya itu di mana? Parent-nya itu yang harus selalu ada. Yang harus selalu ada berarti di mana? Nah, di sini kan Daftar kode barangnya, Pak. Enggak, Mas. Iya, daftar kode barangnya itu harus selalu ada ya. Kalau nggak ada itu berarti itu yang salah ya. Nah, tapi kalau di sini, nah kayak tadi soal yang A itu, soal yang B, apakah terdapat vendor yang tidak melakukan transaksi? Berarti ada vendor, terus cari yang kosong, gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti kita cari pembelian barang semua, terus apakah ada yang kode barangnya kosong? Berarti gitu ya. Iya, Pak. Jadi sama kayak yang atas, berarti kita pakai parents-nya itu pakai yang AP Trans. Gitu. Kalau yang atas ini kan kita cari vendor, cari yang transaksinya kosong. Kalau yang ini AP Trans semua, terus mana yang kode barangnya kosong. Gitu. Dengan demikian, maka kita harus masuk ke dalam ACL lagi, lalu kita masuk ke AP Trans. AP Trans ini akan menjadi parents. Setelah itu kalau kita pakai relate, kita tinggal data relate table. Nah, lalu yang kita relate-kan itu yang mana? Yang mau kita relate-kan yang mana, Di? Kira-kira. Ujungmu itu modelnya kayaknya kayak vendor number-nya, Pak. Enggak. Kira-kira memang sudah sesuai dengan ini apa enggak? AP Trans sama vendor.
Oh, itunya. Oh, belum. Belum. Seharusnya APTran sama apa? Kode barang Sama inventory. inventory ya. Iya. Jadi kita masukkan tabel baru yaitu inventory. Lalu kita add. Nah, dengan demikian muncul satu tabel lagi yaitu inventory. Nah, dari sini yang bisa dihubungkan ini yang apa kira-kira? Nah, yang sama ini ada produk number ya. Product number. Iya, product number, Pak. Jadi kita masukkan produk numbernya. Product number. Tuh. Kalau keliru masih bisa diedit kok. Diedit seperti biasa ya. Edit relation. Kalau sudah, kita finish. Gimana? Apakah sudah terhubung? Sudah terrelate? Iya, sudah, Pak. Yes. Oke. Nah, berarti kita sudah bisa mengambil data tambahan dari inventory. Inventory. Berarti yang kita bisa tambahkan di sini kira-kira itu kita munculkan apa? Berarti data apa di sini? Daftar kode barang ya. Oke. Berarti yang kita masukkan di sini coba tambahkan di sini daftar kode barangnya. Add columns. Ini bebas kalian di mana karena nanti tetap bisa digeser-geser. Lalu from table-nya kita pilih yang inventory. Nah, di sini kita bisa pilih mana yang kira-kira menunjukkan produk dari barangnya tersebut. Produk number enggak, produk kelas enggak, berarti produk description ya. Nah, ini. Gitu. Jadi kita pilih mana yang perlu kita tampilkan. Apakah sudah product description-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Setelah itu kita oke-kan. Nah, muncul ini product description-nya. Jadi kita cari yang tidak ada product description-nya. Wah, semuanya sudah ada ya. Berarti memang perusahaan ini bagus. Jadi semua data yang ada di semua semua pembelian sudah ada deskripsinya, sudah sesuai dengan data inventory-nya. Kalau kita mau cari, nggak yakin saya. Coba kita bisa pakai fitur filter. Nah, bisa kayak gini. Quick filter, lalu equal. Gitu aja ya, equal dulu. Nah, setelah equal, kita hapus ini. Namanya di sini. Sampai kosong kayak gini. Ini kita mencari apakah ada yang inventory produk description-nya itu kosong. Kalau kita enter, nah ternyata memang tidak ada sama sekali. Berarti menunjukkan memang semuanya itu sudah ada namanya. Kayak gitu. Cara yang kedua itu pakai join. Nah, kalau join nanti boleh nanti dicoba-coba sendiri. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa di saat minggu depan mau ditanyakan, bukan minggu depan sih, nanti pas kita kuliah ya hari Kamis berarti ya.
Pak Tommy, permisi izin bertanya. Ini kan tadi yang ditampilkan itu produk description-nya. Nah, ternyata di sini setelah saya finish itu semuanya nggak muncul, Pak, punya saya, Pak. Nah, coba kamu geser-geser ke yang lain. Saya kadang-kadang kayak gitu, tapi kayaknya belum update. Kadang-kadang kayak gitu. Nanti setelah kita kembalikan ke sana, nanti muncul product description-nya. Gitu. Tetap, Pak, belum. Tetap belum muncul. Sebenarnya untuk atasnya itu sudah ada produk description. Cuman untuk misal untuk number 11663, vendor name-nya apa gitu, itu kosong. Vendor yang mana yang kosong? Yang product description-nya semua, Pak, dari nomor 1 sampai akhir. Apa saya hapus lagi aja ya, Pak? Bisa Terus dihapus lagi, dicoba lagi, bisa. Saya juga tadi sempat kosong. Terus saya coba-coba lagi, saya pindah-pindah lagi, terus tiba-tiba muncul. Kayaknya memang kadang-kadang itu update-nya juga nggak terlalu cepat. Yang penting langkah-langkahnya itu sudah sama, kemungkinan besar itu nanti muncul. Cuma masalah waktu kadang-kadang. Kalau enggak, mungkin nanti dicoba lagi ya, gitu nanti. Iya. Ya, yang penting langkah-langkahnya sudah tepat. Saya juga tadi barusan juga nyoba, kan saya juga sering nyoba-nyoba. Loh, kok dapat kasus yang itu, padahal saya sebelum-sebelumnya nggak pernah hilang. Kosong, mungkin sama kayak Indah ya, kosong, nggak ada sama sekali. Tapi setelah itu saya pindah-pindah, saya coba-coba lagi, kok langkahnya saya benar kok, terus tiba-tiba muncul. Ya udah kalau kayak gitu. Mungkin gara-gara kita pakai fitur yang education ya, jadi mungkin kadang-kadang ada yang belum terupdate atau apa, jadi beberapa halnya itu masih lambat. Gitu. Ya udah. Berarti nanti dicoba dulu ya, ditunggu dulu juga. Oke, untuk selanjutnya ini sudah ya sampai D, terus kita E. Apakah perhitungan harga satuan berdasarkan nilai invoice dibagi kuantitas sudah dibulatkan ke satuan terdekat dengan benar? Jadi, apakah harga satuannya itu sudah benar? Nah, kalau kita ingin melihat apakah harga satuan ini sudah benar, harga satuan itu kita lihat di mana harga satuan. Apakah di AP Trans, inventory, atau yang vendor? Inventory, Pak. Kita coba lihat di inventory, yes. Nah, di sini apakah ada harga satuan? Kita coba cek lagi ya soalnya. Sebentar. Apakah perhitungan harga satuan berdasarkan nilai invoice? Oh, berdasarkan nilai invoice dibagi kuantitas sudah dibulatkan. Berarti di sini itu berdasarkan invoice, berarti berdasarkan pembelian. Berarti kita masuknya di AP Trans. Kita coba lihat di sini. Nah, ini ya. Di sini ada unit cost. Nah, apakah perhitungan unit cost-nya ini sudah sama dengan perhitungan yang seharusnya? Perhitungan yang seharusnya berarti dari invoice amount dibagi quantity ya. Gitu. Apakah sama? Berarti caranya gimana? Kayaknya lebih bagus kalau kita buat kolom pembanding ya. Jangan langsung pakai filter. Aslinya pakai filter bisa. Tapi lebih enak itu pakai kolom pembanding. Jadi kita tahu dulu berapa sih unit cost check-nya kita. Gitu. Jadi kita add kolom ya.
Setelah itu kita kasih expression. Setelah expression, kita masukkan berapa sih perhitungannya. Perhitungannya rumusnya apa? Berarti invoice amount-nya dibagi dengan quantity. Nah, ini seharusnya kan berarti keluar per unitnya. Dan ini harus dibulatkan. Nah, kalau dibulatkan itu kita bisa pakai namanya round di sini ya, pakai round. Itu pembulatan. Kita coba cari round, ada kan enggak? Nah, ini pakai round. Round itu namanya pembulatan. Jadi nanti kita pakai round. Caranya gimana? Kita harus kembali ke depan dulu, lalu kita pakai round. Kenapa kok kita pakai pembulatan, Pak? Kok nggak pakai koma? Karena memang di soalnya itu minta yang pembulatan ya. Apakah pembulatan dari nilai unit cost ini sudah tepat? Nah, jadi kita harus buat pembulatan juga berarti. Ya udah, kita round dulu. Masukkan. Nah, di sini ada number. Numbernya itu kita hapus. Lalu kita kasih kurung tutup gitu. Setelah itu kita verify. Ekspresinya valid, lalu kita kasih nama apa tabelnya. Gitu. Nama tabelnya kita kasih unit cost check aja deh ya, unit cost check. Gitu. Jadi intinya kita menghitung apakah unit cost yang sudah dibuat oleh perusahaan ini sudah benar, yaitu dari pembulatan invoice account dibagi quantity kayak gitu. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah kita oke. Lalu kita oke aja. Nah, ini udah ada unit cost check. Nah, ini. Ternyata ini ada perbedaannya. Ini ada 7, ada 6. Ternyata ada beberapa yang tidak sama. Seharusnya 7 kok di sini kok 6. Gitu ya. Caranya gimana? Langsung kita pakai filter aja deh. Filter, edit view filter ini ya. Lalu kita langsung pilih unit cost yang tidak sama dengan unit cost check. Gitu. Nanti keluar apa angka-angka apa saja yang tidak sama. Seperti itu. Sudah? Sudah, Pak. Lalu kita oke. Nah, ini yang nggak sama. Ada cukup banyak ya. Wah, ini kok sama, Pak. Nah, ini kok sama. Nah, ini kok bisa ada yang sama, ada yang beda. Nah, ini gara-gara meskipun ini sama, ini aslinya di sini ada nilai pembulatan ini aslinya. Tuh. Kita coba lihat analyze dulu. Data, lalu edit table layout. Lalu kita coba cek di ini apa? Unit cost ya. Unit cost. Mana unit cost? Nih. Lalu kita masukkan nilai desimal. Oke, 2. Oke. Kita coba lagi ya.
Analyze. Oh, bukan yang ini. Lalu kita filter dari unit cost tidak sama dengan unit cost check. Verify. Oke, sudah valid. Lalu kita oke kan. Nah, itu. Nah. Ini yang aslinya ini masih terrecord. Ini gara-gara faktor koma-koma itu ya. Gitu. Jadi kalau yang di sini ada beberapa yang tidak terrecord, itu berarti yang sudah sama. Jadi faktor angka, karena ini tuh nilainya yang tidak sama gitu. Kalau yang sama, jadi sama dengan, nah ada ini. Jadi ini yang sama persis. Ini yang sama persis, tapi yang tidak sama itu ada banyak. Kenapa kok ini meskipun sama-sama 12-nya? Ya memang itu gara-gara faktor koma. Kayak gitu ya. Faktor koma. Seperti itu. Jadi kita sudah selesai untuk melakukan soal nomor ini ya. Soal nomor E. Jadi dibuktikan bahwa masih banyak angka yang tidak sesuai dalam pembulatan. Jadi perlu untuk disesuaikan kembali. Gitu. Jadi entah gara-gara apa mungkin kebijakan pembulatannya beda. Bisa jadi kalian kalau pernah tahu ongkir, kadang-kadang kan kalau ongkir itu per kilo, kilonya kan nggak bulat gitu ya. Jadi bisa jadi kebijakannya mungkin kalau di bawah 0,2 dianggap dibulatkan ke bawah, di atas 0,2 dianggap pembulatan ke atas. Kan kebijakannya beda-beda. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke F. Apakah terdapat transaksi yang nilainya 0? Nah, ini aslinya gampang banget. Jadi aslinya kita skip nggak apa-apa. Tapi kalau pengen tahu, kalau transaksi yang nilainya 0, berarti kita tinggal lihat di amount. Cari amount yang nilainya 0. Itu aja. Kan gitu ya. Jadi di AP Trans, cari yang amount yang nilainya 0. Nah, invoice amount ini ya. Jadi tinggal kita filter saja. Kita close dulu. Lalu kita filter. Lalu invoice amount-nya kita masukkan. Lalu kita cari yang sama dengan 0. Apakah ada? Nah, tidak ada sama sekali. Berarti semua transaksi itu bernilai di sini. Jadi cuma soal ini selesai dengan waktu 1 menit ya, nggak sampai. Karena kita cuma melihat apakah ada. Karena bisa jadi invoice amount-nya itu 0. Bisa jadi karena salah perhitungan matematis atau apa gitu. Gimana yang F? Aman? Aman, Pak. Oke, tinggal 2. Lalu kita pakai fitur analisis umur hutang. Cut off-nya 31 Desember tahun 2000. Ini 2000 bukan 2000 ya, 2000. Jadi kita ingin melihat apakah analisis umur piutangnya yang 0 sampai 30 hari berapa, 0 sampai 30-60 berapa. Nah, di sini kita close dulu ininya, remove filternya dulu. Lalu kita mau cari kira-kira di mana untuk data dari ini apa? Hutang. Nah, kita bisa lihat di mana? Di AP Trans atau di mana? Atau di vendor atau di inventory. Untuk melihat daftar hutang.
daftar umur hutang nanti tentu kita ngambilnya dari AP Trans ya, karena di AP Trans ini ada invoice date-nya. Jadi di sini ada tanggal hutangnya. Kayak gitu. Caranya gimana? Tetap di AP Trans, nanti kita pakai fitur namanya age. Analyze lalu age. Nah, setelah itu kita masukkan ini. Kapan sih ini benar ya invoice date ya? Benar. Kalau ini masih kosong, adik-adik pilih yang invoice date. Setelah itu cut off date-nya itu sesuaikan. Kapan? Tahun 2000 ya. 2000, lalu tanggalnya itu 31 Desember. Coba 31 Desember. Nah, udah. Ini untuk intervalnya. Jadi intervalnya mau apa? Apa 0, 30, 60, 90, 120, 1000, atau yang 1000 dihapus, itu boleh. Atau 0, 40, 80, 120, boleh. Jadi bebas ya, tergantung dari kebijakan perusahaan mau pakai mau pakai metode interval yang mana. Setelah itu, maka yang kita masukkan, apa aja informasi tambahannya. Invoice amount kayaknya bagus nih, sama mungkin kuantitas, bolehlah. Ini bebas ya, informasi tambahan yang mau dimasukkan. Lalu untuk output-nya, ya di screen aja, nggak perlu kita buat tabel baru. Setelah itu kita oke. Nah, ini. Jadi sudah muncul dari ini ya, dari analisis umur hutang. Nah, gimana? Punya adik-adik apakah sudah seperti ini? Sudah, Iya, Pak. Kak, sudah. Sudah, Pak. Nah, ini merupakan fitur yang diberikan oleh ACL dengan menggunakan Edge. Tapi kita juga bisa pakai fitur yang lain, yaitu kita coba cari perhitungan tanggalnya secara manual sampai tanggal 31 Desember. Setelah itu kita bisa pakai Stratify. Nah, kita coba, kita bisa pakai Strata kayak gitu. Nah, kita coba ya untuk cara kedua. Kita kembali ke AP Trans lagi. Setelah itu, maka kita harus buat tabel baru untuk menghitung jaraknya dari tanggal invoice ke cut off date-nya. Lalu kita add column. Setelah itu pilih expression. Gitu. Setelah itu kita masuk ke date. Masukkan tanggal cut off-nya. Cut off-nya kan tanggal 2000, lalu ininya 31 Desember. Nah, udah dikurangi nanti. Nah, ini dikurangi dengan tanggal invoice date-nya. Seperti ini. Lalu save as-nya kita kasih cut off date namanya ya. Nah, diisi seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah? Jadi ininya memunculkan ini yaitu tanggal cut off-nya kapan. Kita pilih date.
Setelah itu dikurangi invoice date-nya. Gimana? Apakah sudah? Atau masih belum? Oke, maaf barusan sinyalnya down lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, gimana? Sudah keluar ini? Punya adik-adik? Sudah selesai ditulis? Ya, Pak. Sudah. Jadi tanggal cut-off-nya dikurangi invoice date-nya. Lalu kita oke. Lalu kita oke aja. Nah, keluar. Ini merupakan tanggal cut-off date-nya. Setelah itu, kita bisa menggunakan cara stratify. Nah, caranya gimana? Kita pakai analyze, lalu stratify. Waduh, ternyata nilai minimum maksimum belum ada. Kita harus munculkan dulu. Munculkannya gimana? Jadi, kita harus pilih lagi blok cut-off date-nya. Udah di blok? Sudah, Pak. Setelah itu kita analyze, lalu kita statistik, lalu profile. Gitu. Otomatis keluar ya minimum maksimumnya. Jadi analyze, statistical profile. Nanti keluar nanti. Nilai minimum maksimum. Apakah sudah keluar sampai sini? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang kita kembali ke AP-Trans lagi. Dengan posisi ini masih terblok, nggak apa-apa, biar cepat. Setelah itu, kita pakai fitur Analyze, baru Stratify. Kita pakai yang, ya, Stratify. Jadi ada langsung terstratifikasi seperti ini. Kalau enggak, kita gini aja. Bisa juga, kalau mau banyak hal yang mau kita rubah lagi, kita pilih Analyze, Stratify tanpa diblok. Nah, dengan demikian kita juga masih punya pilihan. Misalnya kita mau memilihnya intervalnya, enggak usah deh, kita pakai free. Jadi 0, 40, 80, 120, 160. Jadi kita masih bisa membuat kebebasan kalau belum diblok. Nah, gimana? Apakah sudah nilai minimum maksimum sudah otomatis keluar karena tadi sudah kita hitung dengan menggunakan fitur tadi apa ya? Description tadi ya. Profile itu, Pak. Ya, pakai profile. Nah, sudah ditulis seperti ini. Kalau mau dikasih informasi tambahan juga boleh. Misalnya mau ditambah kuantitas, invoice amount, itu juga boleh. Jadi bebas ya. Lalu kita oke kan. Nah, munculnya kayak gini. Jadi dari 0 sampai 39 itu ada 7 data. Yang 40 sampai 79 ada 38 dan lain sebagainya. Totalnya ada 102 data. Jadi ini merupakan fitur lain kalau kita ingin mengetahui umur dari hutang. Oke. Nah, sekarang soal terakhir. Tapi ada yang ditanyakan dulu, misalnya angkanya beda atau apa mungkin. Kalau angkanya beda mungkin dari ininya ya. Bisa jadi cut off date-nya saya kan milihnya 0, 40, 80, 120, 160. Punya kalian bisa jadi
beda 0, 30 atau apa, itu kan tergantung dari adik-adik pinginnya itu cut off date-nya dibuat berapa harian. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Nah, untuk soal terakhir ini, yaitu buatlah laporan dalam Microsoft Excel tentang 10 vendor frekuensi terbesar lengkap dengan data perusahaan, personal, serta total nilai invoice-nya. Nah, ini merupakan soal terakhir. Jadi ini gimana cara pengerjaannya? Jadi kita harus menghitung 10 vendor terbesar, frekuensi transaksi terbesar, lengkap dengan data-data perusahaan, serta total nilai invoice-nya. Waduh, ini jadi kita lihatnya dari mana? AP Trans ya. Jadi dari AP Trans yang dilengkapi dengan data-data vendornya dan dari data-data perusahaan lain. Dengan demikian maka kita akan menghubungkan antara AP Trans dan juga nanti dengan banyak hal lain. Kita bisa hubungkan AP Trans dengan vendor seperti itu. Oke, sekarang kita langsung mulai ya untuk transaksi terakhir. Kita ingin mengetahui berapa 10 vendor frekuensi terbesar. Maka yang perlu kita lakukan tentunya kita masuk ke AP Trans. Kita harus masuk ke AP Trans kita. Dari AP Trans ini, nah ini udah ada AP Trans. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung berapa sih frekuensi. Nah, gitu. Berapa sih frekuensi? Kita coba lihat di menggunakan fitur classify. Jadi kita mengklasifikasikan. Nah, kita mengklasifikasikan apa? Apakah invoice number? Tidak. Yang kita klasifikasikan dari vendornya. Gitu ya. Jadi kita klasifikasikan vendor number. Karena kita ingin mengklasifikasikan dari vendornya, dari nomor vendornya. Jadi vendor A itu berapa kali transaksi, vendor B berapa kali transaksi, seperti itu. Nah, setelah itu yang kita lakukan, kita bisa menambah data apa di sana. Nah, ini yang bisa kita masukkan di dalam classify itu. Jadi kita mau masukkan data kuantitas boleh, lalu invoice amount-nya juga boleh. Lalu more-nya, output-nya kita pakai, bisa pakai screen, bisa pakai apa, bebas. Kita screen. Setelah itu kita oke. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah ada berdasarkan vendor number. Ada 5, 3, 5, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita menggunakan cara classify. Ada juga kita pakai summarize. Sama aja hasilnya. Analyze, lalu kita pakai summarize. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan aja vendor number di sini, vendor number.
Udah, kita okekan aja deh. Kita ditampakkan di screen saja. Nah, ini. Untuk informasi tambahan tetap bisa. Informasi tambahan, kita mau nambahkan apa, tinggal klik aja. Misalnya quantity, invoice, unit cost. Ini bisa. Gitu. Jadi kita bisa pakai fitur summarize atau fitur classify, sama aja. Oke, kita coba pakai summarize ini. Kita klik ya. Gimana? Apakah sudah terlihat seperti ini punya adik-adik atau kelewat? Kalau kelewat saya ulangi, tapi kita coba pakai yang classify aja. Gimana? Halo? Sudah, Pak. Sudah terlihat kayak gini. Tetap saya mati soalnya, Pak. Oke. Ya, tidak apa-apa. Kita pilih summarize, boleh. Outputnya, kalau kita pengen, ini kan kita tujuannya untuk membuat 10 vendor transaksi terbesar. Kita buat file baru aja deh. Jadi kita buat filenya namanya frekuensi vendor frekuensi terbesar aja deh. Vendor frekuensi terbesar. Setelah itu kita oke. Nah, muncul file vendor frekuensi terbesar. Yes. Nah, bentuknya kayak gini. Ada yang 5, 3, 5, 3. Waduh, ini lalu transaksi yang terbanyak apa? Dan ini apakah sudah cukup informasinya? Kalau belum cukup, ya tentunya kita bisa memakai fitur ini. Kalau belum cukup, kita bisa linkitkan lagi. Jadi kita hubungkan. Jadi analog data, lalu kita relate tables. Kalau misalnya datanya itu kurang lengkap dan kita mau tambah data vendor, maka kita tinggal pilih relatekan dengan vendor. Gitu. Lalu vendor number dihubungkan dengan vendor number. Gitu. Jadi karena di sini datanya harus lengkap, jadi jangan cuma ini aja, tapi kita harus tambahi kayak namanya, alamatnya, dan lain sebagainya. Jadi kita hubungkan dengan vendor, data vendor. Setelah itu kita add table, finish. Setelah finish, kita bisa klik kanan, lalu add column. Kalau saya kecepatan bilang ya. Lalu kita tinggal tambahkan informasi tambahan. Yaitu bisa jadi yang kita tambahkan apa aja. Bisa aja dari kotanya, lalu namanya, lalu jalannya boleh, lalu kodenya juga boleh, vendor number-nya juga boleh. Lalu kita klik kanan. Ini terserah ya, apa aja yang mau ditampakkan sebagai data. Iya, Kalau saya data kota, nama, nomor, jalan, sama zip. Saya itu kita oke. Nah, akhirnya informasinya lebih lengkap. Gini ya. Tapi masalahnya belum selesai nih. Kita harus menemukan 10 dengan menggunakan 10 transaksi terbesar. Gimana caranya? Langsung kita pakai fitur ini aja. Klik kanan, di sini, klik, lalu quick sort descending. Gini.
Nah, dengan demikian maka ini merupakan transaksi-transaksi terbesar. Kita geser konnya ke sebelah sini aja ya. Di sebelah vendor name. Jadi vendor yang terbesar dan transaksi terbanyak ini ada Triathlon Group sampai ke ini. Sampai ke More Power Industry. Ini merupakan 10 vendor dengan transaksi terbanyak. Gitu. Lalu ada cara lain lagi. Ada cara lain lagi. Cara lain lagi yaitu kita bisa bentuk indeks. Kita bisa bentuk indeks. Caranya, kita bisa pakai fitur dari ini. Kita bisa pakai data, lalu kita bisa klik create index. Nah, kita juga bisa pakai fitur create index. Lalu kita pilih count. More-nya kita tinggal ya ini. Nah, count. Nah, di sini kita bisa memilih indeksnya itu, count-nya itu dari yang ini, kalau ini terkecil ke terbesar ya, karena bentuknya dari segitiganya yang kecil di atas. Nah, kita akan terbesar ke terkecil. Nah, dengan demikian maka segitiganya harus dibalik. Lalu kita oke. Lalu kita tinggal tulis nama indeksnya apa. Nama indeksnya bisa jadi kita kasih nama vendor frekuensi sort. Nah, kayak gitu. Bebas ya, ini nama indeksnya bebas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Jadi kita memakai fitur sort index. Setelah itu kita oke. Nah, kalau sudah ada fitur itu, maka kita bisa pakai ini. Di sebelah kanan muncul ada namanya indeks. Jadi ini none, kalau tidak ada indeks, lihat. Kaosnya berubah ya, 5353. Tapi kalau kita pakai indeks, nah, langsung berubah 7, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu, untuk hanya menampilkan 5 transaksi terbesar, kita bisa pakai fitur namanya itu Regno. Di sini ya. Regno. Lalu, kita kasih kurung buka, kurung tutup, kurang dari sama dengan 10. Jadi ini. Kurung buka, kurung tutup, kurang dari sama dengan 10. Itu. Ini untuk memunculkan 10 transaksi terbesar. Nanti hasilnya kayak gini. Oke, sebentar. Set filter. Oke, no. Sebentar ya. Regno, kurung buka, kurung tutup. Ini kalau tidak bisa kita pakai yang Regno yang ada di sini aja. Regno. Nah, ini. Regno, kurung buka, kurung tutup, kurang dari sama dengan 10. Coba verify. Expression is valid. Lalu kita oke. Nah, ini bisa ya. Ini merupakan 10 transaksi terbesar.
Kita pilihnya Regno, kurung buka, kurung tutup, kurang dari sama dengan 10. Pak Tommy izin bertanya, Pak. Monggo. Kalau untuk Regno ini berarti langsung diambil dari mulai atas gitu nggak, Pak? Kalau Jadi yang harus ini, harus diindeks dulu. Iya, ya Regno-nya. ini saya indeks dulu. Iya. Vendor, sort, yang sudah kita buat indeksnya tadi. Setelah itu kita pakai Regno, otomatis nanti 10 transaksi terbesar. Gitu. Oh iya, berarti kalau misalkan tadi nggak diindeks dulu, Regno-nya akan ngambil dari atas langsung gitu nggak, Pak? 10. Ya, kayak gitu. Kita coba ya kalau ini pakai non. Nah, Iya. 5, 3, 5, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 1. Gitu. Jadi Oh kita iya. pakai indeks. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita bisa juga setelah itu mengekspor. Setelah datanya itu sudah sesuai, maka kita bisa mengekspor, yaitu data export to other application. Nah, kayak gitu. Lalu kita ekspornya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Microsoft Excel. Dikasih namanya apa? Dikasih namanya bebas ya, tergantung dari keinginan. Mau dikasih namanya apa? Mau dikasih nama vendor terbesar gitu, vendor terbesar. Jadi kita bisa menyimpan dalam bentuk file lain. Setelah itu kita ekspor filenya, kita sesuaikan apa aja yang mau kita tampilkan. Yang mau kita tampilkan tentunya yang dari vendor frekuensi terbesar di sini apa aja. Misalnya di vendor kita mau masukkan juga tambahannya nama, jalan, ship, sama city. Berarti nah ini. Jadi kita masukkan aja di situ. Setelah intinya semua data yang ingin kita masukkan, yang ingin kita tunjukkan, itu kita masukkan di sini. Setelah itu kita oke-kan. Setelah itu kita oke. Nah, bisa jadi nanti punyanya adik-adik menyimpan di mana. Jadi nanti adik-adik juga harus mencari penyimpannya di mana. Nah, kebetulan punya saya itu sudah saya taruh di sini, di local disk C. Nah, coba kita cari vendor terbesar yang sudah kita buat. Oke. Coba kita cari vendor terbesar. Vendor. Oh, ini ada. Nah, ini. Sudah ada 10 vendor terbesar yang sudah diekspor dalam bentuk Excel. Seperti itu. Sesuai dengan permintaan soalnya, yaitu jumlahnya berapa, vendornya siapa, dan juga identitasnya itu apa. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Aman, insya Allah.
Oke. Jadi kalian setelah mengerjakan soal terakhir berarti sudah bisa melakukan proses ekspor. Dengan demikian maka semua soal yang ada di dalam studi kasus 4 ini sudah terjawab. Nah, nanti yang adik-adik lakukan, adik-adik di sini kan lebih sering pakai relate ya, juga mulai latihan juga pakai join. Karena banyak transaksi di sini bisa pakai join juga. Kalau adik-adik biasa aslinya relate sama join kurang lebih nggak terlalu beda jauh ya, cuma memang sedikit lebih rumit aja. Tapi semua itu gara-gara kebiasaan. Karena beberapa fitur dari relate itu terbatas. Jadi bisa diselesaikan itu kalau dengan menggunakan join. Seperti itu. Oke,